Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara pendengar setia, sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Berjumpa kembali hari ini, Jumat 3 Oktober 2025, bersama saya Junianto. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah menjagai istirahat kami semalam dan membangunkan kembali dengan kekuatan, kesehatan, serta kesegaran yang baru. Ya Bapa, kami akan awali hari ini dengan merenungkan firman-Mu yang kami yakini akan menjadi berkat bagi kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, terutama dimulai dari keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan di awal bulan keluarga ini, saya ambil dari Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sapaan dan renungan pagi ini saya beri judul, "Karena orang ini pun anak Abraham." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa pertemuan seperti pemahaman Alkitab, ibadah, dan persekutuan-persekutuan yang diikuti oleh anak-anak, remaja maupun orang dewasa, ketika saya melontarkan nama Sakeus, apa yang pertama kali mereka ucapkan? Ternyata pertama kali kata yang sering muncul dalam kata mereka adalah pendek, pemungut cukai, pemeras, anteh, penjajah, dan atribut-atribut negatif lainnya. Jarang ketika nama Sakeus diucapkan, kemudian kata yang muncul pertama kali adalah Sakeus yang bertobat, Sakeus yang membagi setengah dari hartanya kepada orang miskin, Sakeus yang mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang sudah ia peras. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan orang Yahudi lainnya merasa dirinya lebih suci, kemudian beranggapan negatif terhadap Sakeus. Hasilnya adalah pengucilan terhadap Sakeus. Tidak mau bergaul dengannya, dan Sakeus pun juga tidak mau berubah. Tetapi bagaimana dengan sikap Yesus? Yesus justru mau menyapa, bahkan mau menumpang di rumah Sakeus dan makan bersama. Saya mencoba membayangkan betapa terkejutnya Sakeus mendengar sapaan Yesus itu. Sakeus yang penasaran dan ingin tahu orang apakah Yesus itu. Yesus yang disebut sebagai anak Daud, penuh kuasa dan banyak melakukan mujizat, ternyata mau menyapa dirinya. Saya berandai-andai lagi sebagai Sakeus, dapatkah ia melakukan mujizat bagi diriku? Aku kan orang berdosa, mana mungkin? Dan yang lebih tidak masuk akal lagi, mengapa tiba-tiba Yesus ingin menumpang di rumahku? Bukankah ia orang kudus dan aku orang berdosa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi, tindakan menumpang dan mau makan bersama
merupakan sikap penerimaan terhadap orang tersebut. Dan Yesus mau menerima Zakius, mau mengampuni dan melupakan kesalahan-kesalahannya. Hukuman bukanlah cara yang efektif untuk menyadarkan seseorang. Penerimaan Yesus terhadap Zakius membawa dampak yang luar biasa. Zakius yang merasa diterima kemudian bertobat, serta berjanji akan memberikan setengah dari hartanya untuk dibagikan kepada orang miskin. Ia juga akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang telah ia peras. Ia tidak takut miskin dan tidak khawatir akan masa depannya, karena Yesus ada dalam rumah tangganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, sebagai anggota keluarga, kita pasti pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan kecil maupun kesalahan yang besar. Mungkin sekali, 2 kali melakukan kesalahan atau sering terjadi. Kalau sudah begitu, seringkali perasaan jengkel atau marah pasti muncul dari anggota keluarga yang lain. Lalu, akan sampai kapan perasaan jengkel dan kemarahan itu berlangsung? Dalam hal ini, kita harus berhati-hati. Karena kemarahan yang berlangsung lama, entah itu kepada anak, kakak, adik, ayah, ibu, atau saudara kita yang lain, maka hal-hal yang negatif akan kita lekatkan kepada anggota keluarga itu, sehingga kita sulit berdamai dengan mereka. Oleh karena itu, kita harus meneladani sikap Tuhan Yesus terhadap Zakius, yang selalu mengingat hal yang baik dari Zakius, karena orang ini pun anak Abraham. Makna anak Abraham adalah hidup dalam iman kepada Allah sebagaimana Abraham percaya, serta berhak menerima janji keselamatan yang digenapi dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita hanya fokus pada kekurangan atau kejelekan dari saudara kita, maka kita akan sulit berdamai dengan mereka. Dan jika kita tidak dapat berdamai dengan anggota keluarga yang lain, berarti kita gagal dalam mengemban tugas sebagai murid Kristus. Dan kita mudah terjatuh ke dalam sikap pilih kasih. Tetapi jika kita mau mengasihi dan mengingat hal-hal yang baik dari saudara kita yang lain, maka bukan tidak mungkin bahwa keselamatan serta damai sejahtera terjadi dalam keluarga kita. Oleh karena itu, marilah dalam bulan keluarga kali ini kita belajar dari Tuhan Yesus yang selalu memandang positif terhadap orang lain, karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasih-Mu yang begitu luas, yang mau menerima siapapun, semoga menolong kami untuk tetap setia, mengasihi keluarga kami dengan sungguh-sungguh, serta percaya pada pimpinan-Mu bagi keluarga kami. Tuntun kami agar tidak jatuh ke dalam dosa. Kami juga berdoa, Bapa, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan dosa. Teguhkanlah iman mereka ya Tuhan, dan selamatkanlah. Amin.